Assalamualaikum semua para aset Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 7 episode 2. Dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya kita mengetahui bahwa untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh Katarina dari Reddington, Katarina menyewa Stan Hill untuk membuat seolah-olah Reddington mengalami kelumpuhan dan dirawat di rumah sakit. Tapi saat itu Reddington yang telah mengetahui adanya kecurangan pemilu, maksudnya adalah bahwa Reddington sedang dijebak, berhasil melarikan diri dengan bantuan paksa yang diberikan oleh Mila ini. Tapi sayangnya belum jauh Reddington pergi dari gedung tempat Reddington ditahan, Katarina dan anak buahnya berhasil menangkap Reddington lagi dan membawanya ke suatu tempat yang lain untuk melanjutkan penyiksaannya agar Reddington memberikan informasi yang Katarina inginkan. Ya, akhirnya ketika Agent Kin dan kawan-kawan tiba di lokasi tempat Reddington ditahan sebelumnya, FBI hanya menemukan para kru Stan Hill yang telah tertinggal di lokasi. Tapi mereka menemukan petunjuk untuk ditindaklanjuti agar mereka bisa menemukan Stan Hill maupun Reddington. Dan bagaimanakah kelanjutannya, dimana sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, gunakan jari kalian untuk like video ini terlebih dahulu. Dan jika sudah, saya minta kepada Anda semua untuk tetap memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. You can help me. Sorry, you're having a hard time. Raymond, please. I don't want to hurt you. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Katarina yang masih menahan Reddington ternyata berniat menyedot perlahan darah milik Reddington hingga habis, yang tentu saja Katarina akan menghentikannya jika Reddington bersedia memberitahu tentang Sindikat Thompson yang saat ini operasinya sudah mulai diaktifkan yang spesifik untuk memburu Katarina Rostova. Dan apa alasan Sindikat Thompson itu memburu Katarina? Dimana untuk saat ini saya bisa memberitahu bahwa Katarina Rostova dahulu kala telah melakukan sesuatu yang membuat sindikat tersebut sangat marah kepada Katarina Rostova. Namun apakah sesuatu itu? Dimana untuk hal itu kita tunggu saja di video yang mengungkapkannya. Dan saat ini hanya Reddington yang mengetahui tentang informasi ataupun keberadaan dari Sindikat Thompson itu. Dan rencananya jika Katarina ini menemukan pimpinan dari Sindikat Thompson, Katarina ini ingin bernegosiasi agar Thompson tidak memburu Katarina lagi dengan menceritakan kejadian sebenarnya, yaitu kejadian yang telah membuat Sindikat Thompson itu marah dan memburu Katarina ini. Karena meski Katarina mendapatkan bantuan dari Reddington untuk menghadapi Thompson, Katarina sangat yakin dia pasti akan kalah juga. Jadi kesimpulannya dari perkataan yang disampaikan oleh Katarina ini, kita bisa membuat asumsi bahwa Sindikat Thompson sangat-sangat berbahaya. Tapi sekali lagi kita akan membahas detail masalah itu di video yang mengungkapkan semuanya. Dan itulah alasan Katarina ini menyiksa Reddington yang sebenarnya tak ingin dilakukannya. Namun dia tetap melakukannya karena Katarina sudah lelah dalam bersembunyi. Terlebih setelah mengetahui Agent Kin menyelidiki tentang ibunya, tapi Agent Kin malah mendapatkan cerita fiktif tentang Katarina. Namun Reddington yang mendengar itu semua ternyata tetap memilih untuk tidak memberitahu Katarina informasi tentang Sindikat Thompson itu. You pretended to help me. You were never on my side. I've always helped you. Nobody knows you're alive.
Sementara untuk Agent Kin dan kawan-kawan dalam usaha mereka untuk menemukan Reddington, setelah mengetahui target mereka adalah Stan Hill yang ahli dalam membuat ilusi, akibat penggerebekan dan penangkapan kru Stan Hill yang ada di Annapolis yang kita lihat di episode sebelumnya. Dari informasi yang mereka dapatkan, semua peralatan yang digunakan Stan Hill untuk membuat sandiwara termasuk kostum-kostum yang digunakan para krunya dikirim oleh orang yang sudah mereka kantongi alamatnya. Tapi selagi Agent Kin dan Donald pergi ke lokasinya, kita akan fokus dulu ke sisi Reddington. Dimana di sini setelah Mila memberitahu bahwa Reddington hanya memiliki waktu sekitar 30 menit sampai darahnya habis, Reddington yang melihat ada kebaikan di mata Mila menyampaikan kepada Mila dengan berkata bahwa selama masa hidup Reddington bertemu dengan pembunuh, Reddington bisa mengetahui seseorang adalah pembunuh melalui sorot matanya. Dan Reddington sangat yakin dari sorot mata yang dimiliki Mila bukanlah seorang pembunuh. Dan untuk itu Reddington berharap Mila mau membantunya untuk melarikan diri dari tempat ini. Dimana Mila ini sebetulnya memang terlihat adalah orang yang baik. Tapi akibat ketakutannya jika dia membantu Reddington lagi seperti di episode sebelumnya, Mila yakin dia akan dibunuh oleh Stan Hill ataupun Katrina. Yang dengan itu Mila pun menolak untuk membantu Reddington. I can't take the risk. I'm sorry. Dan di sini, di sisa waktu Reddington yang tinggal 20-an menit lagi sampai dia kehabisan darah, Katrina kembali membujuk Reddington agar memberikan informasi yang diinginkannya. Tapi Reddington ternyata lebih memilih untuk mati daripada harus memberikan informasinya kepada Katrina. What is it? I can't give you what you want. Ya akhirnya Katrina yang mengetahui bahwa usahanya ini tidak membuahkan hasil, mengancam Reddington bahwa jika Reddington bersikeras untuk tetap tidak memberitahu, maka Katrina akan mendatangi Dom. Karena Katrina katanya sudah mengetahui lokasi kediaman Dom itu, yang dimana sebetulnya dia tidak suka dengan caranya itu. Tapi Reddington sudah memaksanya untuk melakukan hal yang sebetulnya tak diinginkan. Leave him alone. Gladly, if you give me what I need. Tapi ketika Katrina pergi bersama anak buahnya yang katanya untuk mendatangi Dom, akibat ucapan Reddington kepada Mila tadi, Mila yang telah melihat kesempatan pun akhirnya mencoba untuk menyelamatkan Reddington. Di mana di sini dalam usaha pelarian mereka, salah satu anak buah Stan Hill yang berjaga mengetahui perbuatan Mila itu. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Di mana Mila terpaksa menembaknya agar bisa membawa pergi Reddington dari tempat ini. Di mana setelah berhasil pergi dari lokasi tempat Reddington ditahan tadi, Reddington meminjam ponsel Mila dan langsung menghubungi Dembe yang ternyata saat ini sedang bersiap untuk mengaktifkan protokol kematian Reddington. Tapi tentu saja setelah mengetahui bahwa Reddington masih hidup, Dembe jadi membatalkan protokol untuk kematian Reddington itu. Dan di sini Reddington meminta Dembe untuk segera mendatangi Dom karena saat ini Dom sedang dalam bahaya. Dan selain itu Reddington juga meminta Dembe untuk membawa apa yang Reddington perlukan agar kondisi Reddington kembali membaik akibat banyaknya darah Reddington yang sudah diambil. Dan di sini Mila yang mengetahui bahwa dia akan pergi ke rumah Dom, dan Mila juga tahu di tubuh Reddington ada sebuah pelacak. Sebelum mereka pergi ke rumah Dom, Mila pun mengeluarkan alat pelacak yang ada di tubuh Reddington itu, yang tentu saja agar pihak Katrina tidak mengetahui lokasi mereka nantinya. Yang dengan ini Reddington pun akhirnya menaruh rasa percaya kepada Mila ini. Dan pada akhirnya setelah mengeluarkan pelacak yang ada di tubuh Reddington, Mila pun berhasil tiba di kediaman Dom. Tapi kondisi Reddington sudah mulai kritis akibat kehabisan darah. Tapi setelah Dembe datang juga di kediaman Dom, Reddington akhirnya bisa melewati masa kritisnya itu. Dan di sini sambil mereka membahas tentang apa yang akan dilakukan Katrina kepada Dom, yang intinya Katrina juga sudah sakit hati karena Dom telah mengkhianati Katrina.
Katrina, Reddington menyarankan Dom untuk bersiap-siap sebelum kedatangan Katrina yang dispekulasikan Reddington. Mereka masih memiliki waktu untuk melarikan diri. Namun selagi mereka membahas masalah itu, kita akan ke sisi Agent King dan Donald terlebih dahulu, yang dimana akibat informasi yang diberikan wanita ini, mereka pun akhirnya mengetahui lokasi Stand Hill saat ini. Tapi selagi Agent King dan Donald menyiapkan pasukan untuk pergi ke lokasinya yang cukup memakan waktu, di sisi Stand Hill itu sendiri, Stand Hill pun menyampaikan kepada Katrina bahwa dia sudah menemukan lokasi Reddington saat ini. Yang dengan ini kita pun akhirnya mengetahui bahwa Katrina sebetulnya tidak mengetahui lokasi Dom, tapi akibat sandiwara yang dilakukan oleh Mila atas perintah Stand Hill, yaitu berpura-pura menyelamatkan Reddington, mereka pun akhirnya jadi mendapatkan lokasi kediaman Dom itu. Dan jika Anda bertanya, kan pelacak yang di tubuh Reddington sudah dibuang oleh Mila? Yaps, itu memang benar. Tapi itu dilakukan Mila agar Reddington menaruh rasa percaya kepada Mila itu. Karena sebetulnya di tubuh Mila juga ada pelacak yang membuat Stand Hill akhirnya mendapatkan lokasi kediaman Dom. Lalu bagaimana dengan anak buah Stand Hill yang ditembak oleh Mila tadi? Yang tentu saja itu juga hanyalah sandiwara yang telah direncanakan oleh Stand Hill. Dan untuk Katrina, setelah dia mendapatkan lokasi Reddington dari Stand Hill, Katrina bersama semua anak buahnya berencana untuk segera pergi ke lokasinya. Namun tak lama setelah kepergian Katrina menuju kediaman Dom, FBI akhirnya tiba di lokasi tempat Reddington ditahan tadi. Di mana di sini FBI berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Stand Hill dan mengamankan sisanya. Dan Stand Hill malah terjebak sendirian di ruangannya. Dan mengejutkannya, Stand Hill yang tak ingin ditangkap memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Di mana untuk Stand Hill nanti kita akan membahasnya lagi, karena yang terpenting di sini adalah setelah jasad Stand Hill dibawa oleh petugas otopsi akibat laptop yang ditemukan Agent King di tempat ini, Agent King mengetahui bahwa Stand Hill sedang melacak Reddington. Dan setelah Agent King melihat lokasinya, Agent King mengetahui bahwa itu adalah rumah Dom, kakek kandung Agent King, yang membuatnya berpikir bahwa wanita Rusia yang telah menyewa Stand Hill sedang mencari kakek kandung Agent King itu. Tapi perlu diingat, Agent King dan Donald saat ini belum mengetahui bahwa wanita Rusia yang mereka maksud adalah Katrina. Tapi yang jelas, akibat Agent King mengetahui bahwa kakeknya sedang dalam bahaya, berencana untuk pergi ke sana juga bersama Donald dan pasukan lengkap. They may already be there. Keen, it's not gonna happen. Tapi sebelum kita melihat kedatangan Katrina dan anak buahnya maupun Agent King dan kawan-kawan ke rumah Dom yang selisihan beberapa puluh menit, di sisi Mila, dia yang mengetahui bahwa Katrina dan pasukannya sudah dalam perjalanan ke lokasi ini, berencana untuk pergi meninggalkan lokasi ini. Dan di sini, Dembe yang masih menganggap bahwa Mila ini sudah menyelamatkan Reddington, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Mila ini. Karena akibat Mila, Reddington bisa sampai di lokasi ini dengan selamat. Di mana Mila yang mendengar itu menyampaikan bahwa Reddington seharusnya adalah orang yang jahat. Reddington adalah buronan, seorang penjahat yang terburuk dari yang terburuk. Dan itulah sebabnya dia menerima tawaran pekerjaan dari Stand Hill bukan untuk melindungi Reddington, tapi menjatuhkan penjahat internasional, yaitu Raymond Reddington. Tapi dari apa yang dilihatnya, Reddington tidak seburuk yang dia dengar. Namun Dembe yang mendengar itu hanya memberikan kartu nama anak buah Reddington kepada Mila ini, di mana sebagai rasa terima kasih Reddington, Dembe menyarankan untuk menghubungi orang yang Dembe berikan nomornya, karena anak buah Reddington yang bernama Stephen Biel akan memberikan apa yang diinginkan Mila sekaligus melindungi Mila ini. Dan akibat kebaikan inilah Mila merasa seperti telah menyesal, karena dia tahu sebetulnya dia bukanlah menyelamatkan Reddington, melainkan memancing Reddington agar menunjukkan lokasi Dom atas perintah Stand Hill.
Yang pada akhirnya akibat rasa penyesalannya itu, Mila pun tidak jadi pergi dan memutuskan untuk memberitahu Reddington semuanya bahwa pelarian Reddington tadi adalah sandiwara seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dan Mila menyampaikan saat ini mereka tak memiliki banyak waktu karena Katrina dan anak buahnya pasti sudah dalam perjalanan menuju tempat ini. Namun kali ini Mila sudah bisa saya konfirmasikan bahwa dia akan berada di kubu Reddington. Mengetahui waktu mereka kurang lebih beberapa puluh menit lagi, Reddington meminta Dom untuk mengeluarkan semua senjata yang dimilikinya karena mereka akan bertahan di rumah Dom ini. Terlebih saat ini Katrina juga tidak mengetahui bahwa Mila sudah ada di pihak Reddington. Jadi mereka masih memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran yang akan terjadi. Dan disinilah kita juga akhirnya mengetahui bahwa wanita ini sebetulnya bernama Francesca Campbell yang memiliki latar belakang petugas medis di militer. Dan itulah sebabnya Stan Hill mempekerjakannya karena Francesca memang memiliki keahlian di bagian medis. Then give the woman a shotgun. Yang pada akhirnya dengan senjata seadanya ketika Katrina dan anak buahnya sudah tiba di lokasi ini dengan alasan-alasan yang diberikannya, Francesca pun memancing agar anak buah Katrina masuk dalam perangkap yang telah direncanakannya bersama Reddington. Tapi sayangnya rencana mereka tidak sesuai yang mereka harapkan karena dua anak buah Katrina ini menolak untuk menyerahkan senjatanya. Di mana pertempuran pun akhirnya tak bisa dihindarkan lagi, di mana selain Dembe berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Katrina, Dom juga dengan senjata andalannya juga berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Katrina. Sedangkan Reddington dengan bom yang telah dipasangnya juga berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Katrina juga, yang membuat Katrina dan anak buahnya yang lain cukup kewalahan menghadapi perlawanan yang Reddington berikan. Tapi naasnya, akibat tembakan membabi buta yang dilepaskan oleh anak buah Katrina, Dom pun terkena tembakan yang cukup signifikan. Yang dimana akibat inilah mereka terpaksa masuk ke ruangan bawah tanah kediaman Dom untuk memberikan pertolongan pertama kepada Dom ini. Tapi tak lama setelah ini, Katrina dan anak buahnya telah berhasil memasuki kediaman Dom dan mengetahui bahwa Reddington dan yang lain sedang bersembunyi di ruangan bawah tanah. Gentlemen, it's over. Dimana di sini Katrina menyampaikan dengan berkata bahwa karena dia menginginkan informasi, jadi dia membutuhkan Dom dalam keadaan hidup. Jadi untuk itu Katrina meminta Reddington untuk menyerahkan Dom dan Katrina akan memberikan pertolongan kepada Dom. Tapi jika Reddington menolak, maka Katrina akan melepaskan tembakan ke arah mereka semua. Di mana Reddington dan Dembe yang mendengar itu berkeyakinan jika mereka memberikan Dom, Katrina pasti akan membunuh mereka semua juga. Jadi untuk itu mereka berencana untuk bertahan hidup di ruangan bawah tanah ini apapun yang terjadi. Tapi untungnya sebelum itu semua terjadi, salah satu anak buah Katrina menyampaikan kepadanya bahwa Agent Kin bersama pasukan lengkap sebentar lagi akan tiba di tempat ini. Yang dimana akibat informasi inilah ternyata Katrina lebih memilih untuk pergi dan membawa jasad-jasad anak buahnya yang telah tewas di tempat ini karena dia tak ingin sampai melawan Agent Kin. Yang pada akhirnya setelah Katrina dan anak buahnya pergi dari kediaman Dom, It's clear! Elizabeth, it's us. Agent Kin dan kawan-kawan pun tiba dan segera membawa Dom untuk diselamatkan. Tapi karena Reddington tak ingin membawa Dom ke rumah sakit umum yang nantinya akan banyak pertanyaan yang diajukan kepada Dom, dan Reddington yakin Dom belum siap untuk menjawabnya, Dom pun akhirnya dibawa ke lokasi yang anak buah Reddington sudah siapkan
untuk menyelamatkan Dom. Tapi karena dokternya dalam perjalanan yang kurang lebih akan sampai 6 menit lagi, yang dimana Francesca yang mengetahui itu menyampaikan bahwa Dom tak memiliki waktu sebanyak itu. Dan Reddington yang mendengar itu pun memerintahkan Francesca untuk memimpin operasinya, yang pada akhirnya dengan pengalaman yang dimiliki oleh Francesca, Dom pun akhirnya bisa melewati masa kritisnya. Dan di sini, Agent Keen yang melihat keadaan sudah mulai tenang, mencoba bertanya kepada Reddington apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang sudah menculik Reddington di Paris? Siapa yang sudah menyewa Stanhill? Siapa yang telah menyiksa Reddington? Dan siapa yang sudah menyebabkan kakeknya mengalami kondisi ini? Di mana Reddington yang mendengar itu awalnya tak mau menjawabnya, tapi karena Agent Keen terus memaksa Reddington pun akhirnya menjawab pertanyaan Agent Keen dengan berkata bahwa Agent Keen lah yang telah menyebabkan semua ini. Akibat penyelidikan Agent Keen dan Donalla, semua ini terjadi karena Reddington sudah beberapa kali menyampaikan dan mengingatkan Agent Keen untuk tidak perlu mencari tahu tentang ibunya ataupun tentang identitas Reddington, yang sebetulnya itu disarankan Reddington agar semua ini tidak terjadi, karena meski hanya menyebut nama Katrina Rostova saja itu sudah memiliki konsekuensi, dan sekarang Agent Keen sudah melihat konsekuensinya. Sekarang Agent Keen sudah melihat apa yang akan dilakukan orang lain dengan nama itu, karena pertanyaan Agent Keen telah menarik perhatian mereka, yang saya bisa asumsikan kata mereka di sini adalah Syndicate Townsend, dan sekarang mereka akan merangkak keluar dari lubang manapun mereka berada, dan mereka akan melukai siapapun hanya dengan harapan, hanya dengan anggapan bahwa Katrina mungkin masih hidup. Dan apa yang telah terjadi itu semua akibat Agent Keen ini, karena Agent Keen sudah membangkitkan nama yang sudah lama mati, dan itulah sebabnya Dom, kakek Agent Keen, mengalami kondisi ini, di mana Agent Keen yang mendengar itu semua hanya terdiam saja, seakan-akan dia telah menyesal karena akibat dirinya lah kakeknya mengalami kondisi seperti sekarang ini. Elizabeth, what happened? You raised an old ghost. Dan di sini kita akan tahan dulu sebentar tentang kelanjutan mereka berdua di tempat ini, karena kita akan membahas tentang kelanjutan Stanhill, di mana Aaron menyampaikan kepada Cooper bahwa jasad Stanhill tidak pernah sampai ke ruang otopsi. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kematian Stanhill yang kita lihat saat menggerebekkan tadi ternyata hanyalah sandiwara yang telah dibuatnya, dan petugas otopsi yang membawa jasadnya ternyata adalah anak buah Stanhill, dan sekarang dia pun akhirnya berhasil lolos dari jangkauan FBI. Sementara kembali ke Agent Keen dan Reddington, di sini Agent Keen meminta maaf kepada Reddington dengan berkata bahwa dia meminta maaf karena akibat Agent Keen mencari jawaban dari pertanyaannya, Reddington dan Dom jadi mengalami kondisi seperti sekarang ini. Tapi Agent Keen merasa bahwa dia mempunyai hak untuk mengetahui jawaban dari pertanyaannya. Mungkin saat ini Agent Keen tidak akan bertanya lagi karena situasinya masih terlalu berbahaya. Tapi suatu saat Agent Keen akan bersikeras untuk mendapatkan jawaban tentang pertanyaannya, dan saat itu Agent Keen menegaskan bahwa Reddington harus memberikan jawaban atas pertanyaannya, di mana Reddington yang mendengar itu hanya menyampaikan kepada Agent Keen dengan berkata jika kondisi Dom sudah membaik, Reddington ingin Agent Keen membawa Agnes untuk menemui Dom, yang tentu saja agar Dom bisa merasa bahagia bertemu dengan cicitnya itu. When he gets better, you should bring Agnes to meet him. Dan tak lama setelah ini, Reddington pun mengantarkan Francesca ke suatu tempat, di mana di sini Francesca yang penasaran dan sedikit bingung bertanya kepada Reddington mengapa FBI tak menangkap Reddington yang jelas-jelas adalah buronan internasional. Namun Reddington yang mendengar itu hanya menyampaikan kepada Francesca dengan berkata bahwa dia berterima kasih karena Francesca sudah menyelamatkan Dom. Dan itulah alasan Francesca ini masih hidup sampai saat ini. Tapi perlu Francesca ingat, hal itu tak membuat mereka menjadi seimbang. Dan sampai semuanya menjadi seimbang, Reddington menegaskan kepada Francesca bahwa Francesca
tidak akan kemana-mana karena Reddington berencana untuk menemukan Katrina menggunakan bantuan Francesca ini. Jadi kita bisa memastikan bahwa di video-video kedepannya kita masih akan melihat Francesca ini lagi. But until we are even, you're not going anywhere. Dan setelah keesokan harinya, ketika Agent Kim ingin mengantarkan Agnes untuk pergi ke sekolah, mereka berkenalan dengan tetangga baru mereka yang ternyata adalah Katrina. Tapi di sini, You remind me of my granddaughter. This is Agnes. Maddie Tolliver, your new neighbor. Katrina mengenalkan dirinya kepada Agent Kim sebagai Maddie Tolliver. Namun saya ingatkan di sini, Agent Kim masih tidak mengetahui sama sekali bahwa wanita inilah yang sudah mempekerjakan Stan Hill dan melukai Dom, kakek kandung Agent Kim. Karena Reddington juga tidak mau memberitahu kepada Agent Kim tentang Katrina ini. Dan itulah scene penutup untuk cerita kali ini, di mana Katrina yang gagal mendapatkan informasi yang diinginkannya dari Reddington maupun Dom ternyata menyamar sebagai tetangga baru Agent Kim, yang untuk saat ini kita masih belum mengetahui apa niat Katrina ini sebenarnya menjadi tetangga Agent Kim yang baru dan menyembunyikan identitasnya. Tapi yang jelas dia pasti memiliki niat terselubung. Tapi untuk mengetahui niat terselubung apakah itu, kita hanya bisa menunggu ketika saya sudah selesai membuat kelanjutannya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat cerita, Reddington. Assalamualaikum.